Keragaman budaya dalam tim. 4 fase proses negosiasi. Negosiasi adalah kunci untuk mengelola perbedaan tim antar budaya. 4 fase dalam proses negosiasi terjadi di semua budaya, tetapi waktu yang dicurahkan untuk setiap fase dan kepentingan relatifnya bisa saja berbeda-beda. Bagaimana mengembangkan hubungan dengan orang lain? Bagi anggota tim antar budaya yang baru dibentuk untuk mengembangkan hubungan kerja yang produktif, mereka pasti perlu waktu yang cukup untuk mengeksplorasi tujuan tim jangka panjang, membangun kepercayaan, dan beradaptasi dengan perbedaan budaya. Di sebagian besar budaya, jawaban jujur atas pertanyaan menandai awal dari hubungan yang produktif, bahkan ketika jawaban yang diperlukan dapat dianggap sebagai pengungkapan diri. Menghindari komentar yang tidak sensitif adalah pilihan bijak untuk mengekspresikan toleransi terhadap tujuan dan nilai orang lain dan untuk menghormati status yang dinikmati orang lain dalam budaya asli mereka. Bertukar informasi tentang topik yang sedang dinegosiasikan. Pengungkapan diri yang jujur adalah salah satu cara untuk menghasilkan kepercayaan di antara anggota tim antar budaya. Tetapi, pertukaran informasi juga dapat ditingkatkan dengan menanggapi pertanyaan dengan pertanyaan lain yang membuka dialog tim. Pertanyaan dapat digunakan tidak hanya untuk mengakses informasi dan untuk memperjelas ide, tapi juga untuk membuat gertakan, untuk menunjukkan minat pada ide orang lain, untuk mengontrol arah percakapan, dan untuk mengatasi masalah kontroversial dengan cara yang tidak mengancam. Jenis pertukaran yang dihasilkan oleh pertanyaan semacam itu membantu anggota tim beradaptasi dengan perbedaan budaya mereka sambil berkomunikasi dengan kepercayaan dan keterbukaan. Anggota tim juga menjadi lebih sadar tentang bagaimana budaya berperan dalam jawaban yang dihasilkan oleh pertanyaan. Misalnya, mengapa? Mengapa dapat dijawab dengan penjelasan sebab dan akibat, misalnya dalam budaya barat, atau dalam budaya non-barat. Dijawab secara lebih umum melalui cerita, narasi pribadi, dan mitos-mitos budaya. Sekarang kita mengenali tentang teknik persuasi multikultural. Argumen rasional dianggap persuasif oleh orang-orang dari banyak budaya, tetapi perspektif yang berbeda tentang apa yang dianggap rasional dan cara yang berbeda untuk mengkomunikasikan argumen rasional dapat menimbulkan kesulitan dalam tim antar budaya. Oleh karena itu disarankan agar tim lebih fokus pada perolehan informasi daripada membujuk dan anggota tim menghormati perbedaan budaya mereka ketika persuasi diperlukan. Misalnya menggunakan saya kurang persuasif daripada kita yang lebih inklusif. Dan menggunakan kata-kata seperti harus, dan harus dapat dipandang sebagai arogan oleh anggota budaya non-barat. Menekankan peran konsesi dalam mencapai kesepakatan. Sebagian besar budaya menghargai nilai pertukaran yang adil, termasuk nilai konsesi atau klaim dalam memperoleh kesepakatan. Secara umum, konsesi paling baik dinyatakan sebagai komentar jika. Misalnya, kami dapat memberikan layanan tersebut jika pemasok Anda dapat memenuhi jadwal ini. Daripada sebagai arahan, misalnya, kami dapat memberikan layanan tersebut tetapi pemasok Anda harus memenuhi jadwal ini. Namun bagi orang Amerika yang cenderung menekankan pentingnya konsesi dalam bentuk rencana yang dijalankan dengan baik, seperti kontrak bisnis, orang Asia cenderung menekankan prinsip yang sama dalam bentuk yang berbeda dalam hubungan informal mereka dengan orang lain. Jadi misalnya seorang pengusaha Amerika mungkin akan terkejut ketika seorang pengusaha Asia tidak mematuhi ketentuan kontrak yang ditandatangani. Sebuah kontrak dianggap mengikat dalam budaya Amerika, tetapi di sebagian besar budaya Asia, kontrak dapat digantikan oleh hubungan informal. Demikian pula seorang Amerika yang menjalankan bisnis di Finlandia mungkin akan terkejut ketika mengetahui bahwa perjanjian tertulis formal seringkali dianggap tidak perlu karena perjanjian lisan dilaksanakan dengan kepercayaan. Rekan-rekan, dari uraian tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor budaya turut mempengaruhi bagaimana komunikasi organisasi itu dijalankan.
Diambil contoh Amerika dan Asia, Barat dan Timur, tidak lebih untuk menunjukkan bahwa faktor budaya dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan dari setiap orang dari masing-masing bagian wilayah negara tersebut dalam bersikap, berpikir, dan mengambil keputusan. Meskipun demikian, dalam pembahasan tadi juga diberikan sebuah jalan keluar atau pemahaman yang sangat signifikan bahwa salah satu caranya adalah bernegosiasi. Rekan-rekan yang kami hormati, sampai di sini pemaparan tentang komunikasi bisnis. Terima kasih, salam sejahtera untuk rekan-rekan semua.